Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita melanjutkan pembahasan materi kita dari mian rata-rata sampai dengan penyebaran data. Nah, di sini siswa diminta untuk tetap mencermati diagram batang ya. Yang sebelumnya terdapat soal median, kemudian ini kita cari rata-ratanya. Kita mencari rata-rata dari jumlah kasus positif COVID-19 di Kabupaten DIY. Ya, di sini kita sudah mengetahui hasil atau jumlah dari Kabupaten Jogja, Bantul, Sleman, Gunung Kidul, dan Kulon Progo. Nah, kemudian untuk mencari rata-ratanya itu kita jumlahkan semua data terlebih dahulu. Data keseluruhan dibagi dengan banyak data. Nah, banyak data di sini tuh berapa banyak kabupaten di DIY. Nah, ada 5. Nah, jumlah keseluruhannya itu ada 139.818. Nah, kemudian dibagi dengan 5 kabupaten. Terdapat rata-ratanya itu 27963,67. Ini tentunya dibulatkan ya, karena tidak mungkin orang itu koma ya. Jadi memang untuk rata-rata ini hasilnya memang belum pas. Jadi kalau memang hasilnya yang memungkinkan, biasanya yang dibahas adalah nilai, rata-rata nilai, kemudian rata-rata ukuran sepatu, dan lain sebagainya. Kemudian untuk selanjutnya, siswa diminta untuk mencermati diagram lingkaran berikut. Nah, ini terdapat 5 jenis pekerjaan orang tua siswa dari kelas 8A sampai dengan 8E dengan jumlah siswa keseluruhannya ada 20 orang. Nah, di sini kita harus mengkonversikan dulu dari bentuk persen ke bentuk bilangan bulat. Nah, bagaimana? Itu kita bisa langsung dengan mengalihkan, misal di sini ada pedagang ya. Pedagang itu 19%. Nah, dikalikan dengan jumlah keseluruhan yang ada di kelas. Itu ada 200 orang. Setelah kita konversikan semuanya, kita jumlahkan keseluruhan data. Setelah dijumlahkan, kemudian kita bagi banyak data. Banyak pekerjaan orang tua itu ada berapa? 5. Nah, kemudian keseluruhan data tersebut dibagi dengan 5. Frekuensinya 5. Berarti nanti akan ketemu rata-ratanya. Dari latihan soal di atas tersebut kita dapat menyimpulkannya, rumus rata-rata itu adalah jumlah keseluruhan data dibagi dengan banyaknya data. Kemudian bisa juga menggunakan rumus X1 tambah X2 sampai dengan Xn dibagi dengan N itu banyaknya data. Kemudian kita kepada penyebaran data ya. Penyebaran data itu untuk mempelajari ukuran. Jadi setelah pemusatan data ini kita mempelajari penyebaran data. Nah, penyebaran data itu apa? Merupakan nilai yang mengetahui seberapa jauh data dari pusat data. Nah, ini misalnya penyebaran data itu ada jangkauan. Nah, sini ada soal produksi beras Indonesia. Kemudian tentukanlah produksi tertinggi dan terendah. Jadi jangkauan itu terdapat nilai tertinggi dan nilai terendah. Nah, di sini. Misalkan tahun 2020 itu jumlah tertinggi
panen tertinggi itu ada 5.626, kemudian panen terendah itu 934, dan 2021 itu panen tertinggi 5.570 dan panen terendah itu 1.174. Nah, kita cari selisihnya masing-masing tahun ya. Selisih tahun 2020 itu jumlah panen tertinggi dikurangi terendah, dan yang tahun 2021 itu juga sama. Nah, ini merupakan jangkauan data. Misal jangkauan data 2020 ya berarti jumlah panen tertinggi pada tahun 2020 dikurangi jumlah panen terendah pada tahun 2020. Nah, sini pengertian dari jangkauan itu apa? Selisih dari data tertinggi dengan data terendah. Itu dinamakan jangkauan. Nah, untuk penyebaran data itu tidak hanya jangkauan saja, tetapi ada kuartil, kemudian jangkauan kuartil, simpangan kuartil. Nah, ini kita mempelajari dari kuartil terlebih dahulu. Nah, di sini ada contohnya ya. Dan langkah-langkahnya. Nah, kuartil itu apa? Nah, kuartil pertama atau kuartil bawah Q1, kemudian kuartil kedua atau Q2, dan kuartil ketiga, kuartil atas. Nah, ini tuh kuartil itu mengambil dari median. Jadi, setiap kuartil itu terdapat mediannya. Misalnya ini Q1 itu merupakan median dari rentang, yaitu X1 sama dengan X3. Nah, ini mediannya. Nah, ini mediannya itu biasanya kalau datanya ganjil, dia mengambil nilai di tengah ini. Tapi kalau datanya genap, berarti yang di bawahnya. Nih, X2 tambah X3 per 2. Nanti tergantung apakah ini merupakan median. Jadi, data itu diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian, nanti kita tentukan kuartil 1, 2, sampai dengan 3. Biasanya untuk pertama tuh menentukan kuartil tengah dulu, keduanya. Nah, kemudian selanjutnya nanti baru kuartil pertama dan kuartil ketiga. Itu udah ada contoh soalnya, mohon dicermati. Nah, ini ada contoh soalnya. Misalkan ada sebuah data ya tadi, kemudian diurutkan dari yang data terkecil sampai yang terbesar. Nah, kita cari Q2-nya terlebih dahulu. Q2 menempati di antara 76 ya, angka 76 dengan 76. Nah, kemudian karena ini terletak di antara 4 angka Q1, 4 angka, Q3 4 angka, kemudian kita taruh. Jadi dari Q2 ini karena terletak sebelum 4 angka ini, 4 bilangan ini, kita taruh Q3-nya, Q1-nya itu di antara 66, angka 66 dan 66. Kemudian untuk Q3 di antara angka 80 dengan 90. Kita bisa menemukan Q1 sama dengan Q3-nya itu berapa? Nah, kemudian untuk yang 66 ini ralat ya, ini hasilnya 66 bukan 85. Nah, kemudian untuk jangkauan itu selisih data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, kita tahu bahwa jangkauan kuartil itu mengambil dari Q1, Q2, dan Q3 karena
jangkauan itu selisih dari data terbesar dikurangi data terkecil, maka kita ambil Q1 dan Q3. Q3 itu data terbesarnya, berarti 85, Q3-nya terus kemudian Q1, Q1-nya 66. Berarti hasilnya adalah 85 dikurangi 66. Kemudian untuk simpangan kuartil itu jangkauan kuartil tetapi dibagi dengan 2. Jadi setelah menentukan selisih, kita bagi 2. Nah, maka hasilnya akan ketemu hasilnya. Seperti itu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.